Allah kalau cukup. Wah, okay. Itu pertanyaannya. Oh, ya. Nabi SAW, saya nggak menjawab dari diri saya, saya menjawab dari hadis Nabi SAW. Kata beliau di dalam hadis Jibril riwayat Muslim yang panjang, tapi saya bacakan penggalan hadisnya saja. Di antara rukun iman, kata Nabi SAW apa? Antu'mina billahi, iman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat, kemudian apa? Wa kutubihi, iman kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, iman kepada rasul-rasul Allah. Kemudian yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, kata Nabi, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Takdir yang baik itu apa? Ya ketaatan, ibadah kita, hal-hal positif yang kita lakukan, itu takdir baik. Takdir buruk itu apa? Ya perbuatan dosa, maksiat, bahkan kekufuran, kemusyrikan, itu juga bagian dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang inginkan itu terjadi. Kenapa Allah inginkan? Jangan bertanya. Ngapain kita bertanya? Allah kan katakan dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya perbuatannya. Ngapain kita bertanya? Justru kita yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan kita. Iya tidak? Iya. Kita sepakat bahwa langit dan bumi ini merupakan kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Kesimpulannya Allah lah yang berbuat sesuai dengan kehendak Dia, apa yang Dia inginkan. Sekarang apakah ketika ada di hadapan saya orang yang hitam pekat kulitnya, saya bertanya, kok Allah ciptakan kamu hitam pekat? Boleh kayak gitu? Gak boleh. Mengapa? Ya karena sudah Allah yang inginkan seperti itu. Ada orang yang diciptakan misalnya kulitnya putih kayak tembok. Saya tanya, kok bisa putih kayak gitu kamu? Kenapa Allah ciptakan seperti itu? Gak boleh kita bertanya seperti itu. Demikian juga dengan segala apa yang Allah takdirkan, diantaranya takdir yang buruk tadi, ya, seperti kemaksiatan, dosa, kemusyrikan, dan yang lainnya, itu merupakan bagian dari takdir Allah. Kalau terjadi, berarti Allah sudah catatkan di Lauhil Mahfuz, Allah sudah takdirkan dan inginkan itu. Sehingga apa? Kita harus yakini, karena sebagian orang memang ini pertanyaan penting sekali, betul. Ya. Saya sangat kagum dengan pertanyaan ini. Mengapa? Karena memang sebagian orang tanpa disadari itu menolak bahwasanya kemaksiatan itu dan keburukan itu bagian dari takdir Allah. Dan ini pemahaman yang sesat. Tidak dibenarkan pemahaman seperti ini. Nabi terus terang ya menyatakan iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ya makanya ada pernah dua diskusi antara dua orang ulama. Satunya ulama ahli sunnah, satunya ulama qadariyah. Apa kata ulama yang qadariyah ini, ulama sesat ini? Dia katakan maha suci Allah dari perbuatan-perbuatan buruk. Nah, dia katakan seperti itu. Maha suci Allah dari perbuatan-perbuatan buruk. Dia ingin apa? Maksudnya dia ingin katakan keburukan itu bukan takdir dari Allah. Makanya dia katakan apa? Maha suci Allah dari perbuatan-perbuatan buruk. Artinya apa? Bukan Allah yang takdirkan adanya dosa dan maksiat itu. Kemudian apa jawaban ulama Ahlus Sunnah tadi? Kata dia, kalau begitu berarti Allah dikalahkan di dalam kerajaannya. Faham gak maksudnya? Allah dikalahkan di dalam kerajaannya seperti apa sih? Sekarang kalau ada orang berbuat maksiat, dia berbuat maksiat di mana? Di muka bumi. Bukankah muka bumi itu bagian dari kerajaan Allah? Kenapa kok Allah bisa dikalahkan di dalam kerajaannya? Berarti Allah tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan hambanya agar hambanya terus dalam ketaatan. Mengapa hamba justru bisa mengalahkan Allah sehingga dia bisa melakukan dosa dan kemaksiatan? Kemana kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa Allah gak bisa cegah dia untuk melakukan perbuatan dosa itu? Berarti Allah dikalahkan dong dalam kerajaannya. Nah, akhirnya terdiam ulama sesat tadi. Dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Karena memang benar kalau kita mengatakan perbuatan buruk atau maksiat itu bukan dari bagian takdir Allah, berarti kita yang menciptakan itu kan? Artinya kita menciptakan itu dan Allah kalah ketika kita sudah mampu apa? Menciptakan perbuatan buruk itu. Karena Allah tidak suka perbuatan buruk itu ada. Kenapa kemudian kita mampu mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kerajaannya Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah ini pemahaman yang sesat lagi menyesatkan.